satu solusi yang bagus buat teman-teman semua. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, saya perkenalkan dan saya persilahkan Mbak Rona Lita. Berikan aplaus ya. Oke, Mbak Rona silakan. Terima kasih Pak Agung. Halo, leaders. Nah, kalau di Surabaya, kalau mau successful itu ada teriakan leadersnya. Jadi kalau leader, Anda harus menjawab, tapi jawabnya di rumah aja ya. Mau belajar, mau diajar, dan mau mengajarkan. Oke, siang ini saya terharu sekali diminta untuk mengisi satu sesi yang luar biasa, di mana biasanya cuma kalangan Surabaya, sekarang bisa nasional karena pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini, yang saya alami sehari-hari, ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk menambah kemampuan dalam bersosialisasi, karena kalau kita minum TF, itu imun kita disuruh bijak. Nah, Anda sendiri dalam berkomunikasi sudah bijak belum? Itu pertanyaannya. Semakin banyak kita tahu, bukan kita makin pinter, tetapi agar kita lebih bijak memanfaatkan pengetahuan ini. Oke, Bapak Ibu, topik siang ini adalah healing process, yaitu bagaimana kita memahami prinsip dasar penyembuhan alami. Jadi momok nih di banyak leaders, karena katanya nanti kalau pasiennya ini atau customernya ini dikasih tahu nggak kalau ada healing process. Karena kalau dikasih tahu nanti nggak mau minum loh TF. Ada lagi yang bilang, saya udah minum kok nggak kerasa apa-apa ya. Jadi ya bijak-bijaklah kita dalam bersosialisasi. Nah, kita akan melihat 3 statement sebelum kita masuk lebih dalam, yaitu apa itu sehat, apa itu sakit, dan apa itu terapi alami. Jadi yang namanya healing proses itu akan Anda dapatkan atau Anda nikmati, saya katakan nikmati karena memang harus dinikmati, jangan ditolak ya. Itu kalau kita mendapat atau melakukan atau mengkonsumsi produk-produk yang alami. Bapak Ibu, sehat, yang dikatakan sehat itu paket, yaitu sehat secara fisik, emosi, dan spiritual. Kalau tubuhnya, fisiknya sehat, emosinya labil, ya nggak sehat juga. Fisik emosinya bagus, spiritualnya nggak sehat, ya juga tidak sehat. Jadi harus paket. Jadi sehat itu bukanlah kondisi tanpa penyakit, tetapi paket dari ketiga hal yang baik, yaitu Anda harus punya fisik, punya emosi, dan spiritual yang bagus. Sedangkan sakit, jelas adalah kebalikan dari sehat. Nah, penyebab sakit, ini kalau kita presentasi sering sekali ya, 99% disebabkan oleh sel-sel imun yang tidak berfungsi maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena kita dengan sengaja melemahkannya di luar faktor yang tidak bisa kita kendalikan, seperti polusi atau hal-hal di luar kita. Tetapi yang dengan sengaja itu misalnya, Anda itu orang yang gampang sekali stres, apa-apa dipikirin, padahal sebenarnya itu bukan apa-apa gitu loh. Kemudian kemalasan di sini kok aneh ya, imun berhubungan dengan kemalasan. Nah, kemalasan yang berhubungan dengan apakah Anda bangun pagi hari tatkala udara masih bersih, apakah Anda berjemur cukup sinar matahari pagi, apakah Anda berolahraga di pagi hari di udara yang segar, dan sinar matahari yang gratis Anda peroleh itu. Kalau pola hidup, pola makan yang salah, itu udah jelas. Tetapi yang mau saya tekankan adalah pola makan itu harus yang gizi berimbang. Bapak Ibu tahu gizi berimbang, cuma tahu kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau sayur saja itu bukan 5 sendok Bapak Ibu, tetapi 5 porsi. Pernah sekali makan dengan 5 porsi sayur,
buah yang membuat Anda sehat itu harus 5 macam buah dengan warna yang berbeda. Kuning, merah, ungu, ya. Nah, dari hal yang standar ini saja kita sudah tidak bisa memenuhinya. Jadi berarti sistem imun kita bawaannya itu udah bermasalah. 1% yang tidak bisa kita kendalikan adalah yang tidak berhubungan dengan sistem imun, hanya 1%, yaitu trauma. Jadi kalau Anda kecelakaan, ya ini orang sehat, sistem imunnya bagus pun bisa kecelakaan. Atau keracunan, digigit binatang berbisa misalnya, ya. Nah, macet. Sehat kemudian jadi sakit, ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba. Terima kasih untuk Pak Acep yang sudah berikan slide ini pada saya. Pak Acep ada nggak di grup? Sehat menjadi sakit itu melewati tahapan. Nah, kita sering salah di sini. Tahapan di mana seharusnya kita belum mengkonsumsi obat kimia, kita sudah terlanjur mengkonsumsi obat kimia. Dikatakan bahwa sehat sebelum menjadi sakit, itu tahapan pertama adalah adaptasi. Tubuh ini mulai kemasukan virus, ya. Kemudian apa yang Anda rasakan? Mulai bersin-bersin, mulai batuk-batuk, badan lemah, sulit tidur. Nah, pada saat ini Anda belum memerlukan obat. Anda memerlukan yang namanya mikronutrien. Ya, mikro artinya ukurannya kecil. Jadi nutrisi-nutrisi yang berukuran kecil yang mempermudah penyerapan. Jadi kondisi tubuh yang sakit itu memerlukan perlakuan yang istimewa. Kalau itu tidak dilakukan dan mungkin Anda mulai stres, akan masuk tahapan yang kedua. Tidak bisa lagi diadaptasi. Ini mulai lebih berat. Badan tenggorokan mulai sakit misalnya, ya. Kemudian mulai panas. Nah, ini dengan cepat akan turun ke pre-disease. Disinilah peranan obat, karena Anda sudah masuk fase sakit. Jadi kalau ada infeksi, Anda ke dokter, pasti diberikan antibiotik. Nah, yang menarik, kalau Anda minum obat, Anda bukan kembali ke posisi sehat, Bapak Ibu. Anda hanya akan kembali ke posisi pre-disease. Bagaimana Anda bisa menjadi sehat? Anda butuh lagi mikronutrien dengan mungkin dosis lebih tinggi, ditambah stres diminimalkan, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan faktor-faktor penunjang yang lain. Nah, yang ketiga, apa itu pemahaman tentang terapi alami? Terapi alami yaitu pendekatan alamiah yang diawali dengan healing proses. Jadi semua terapi alami, kalau memakai produk-produk yang bagus, itu akan mengalami yang namanya healing proses. Jadi tubuh memberitahu, wah saya lagi dilakukan eliminasi nih. Apa yang dieliminasi? Racun, kemudian sel-sel yang rusak, ya. Jadi terapi alami itu biasanya memakai produk-produk yang namanya naturopati, homeopati, atau nutrisi lanjutan. Ya, dalam kita belum masuk ke TF ya, Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu pasti udah tahu nih, TF ini masuk yang mana nih? Kita masuk yang naturopati ya, Bapak Ibu. Apa yang akan Anda alami? Ketidaknyamanan selama healing proses. Ada dua. Yang pertama, healingnya ringan-ringan aja. Jadi contoh, seorang yang alergi, suka bersin-bersin kalau pagi hari sebelum matahari di pukul 7, pasti bersin, nggak berhenti-berhenti. Nah, pada saat dia minum produk-produk naturopati, dia akan bersin-bersin. Padahal sudah di jam makan siang misalnya. Loh, kok aneh? Saya ini kan biasanya cuma jam 7. Kenapa sekarang jam 12 saya bersin-bersin? Wah, ini nggak beres nih. Ya, Bapak Ibu, ini sama persis. Jadi healing yang dirasakan itu sama persis dengan gejala penyakitnya. Yang terjadi adalah karena adanya detoksifikasi atau eliminasi racun, dan racunnya langsung keluar. Kalau orangnya ini mempunyai pola hidup yang bagus, rajin berolahraga, begitu racun masuk ke dalam peredaran darah,
dia merasa tidak nyaman nih hanya 1 sampai 3 hari. Dengan istirahat, dia akan kembali segar. Ya. Yang kedua, ini yang sering jadi momok, agak berat. Namanya reaksi Herxheimer. Detoksifikasi terlalu cepat karena naturopatinya bagus. Yang bermasalah adalah organ-organ pembuangan di dalam tubuh kita. Organ pembuangannya apa aja? Kulit. Anda berkeringat, itu adalah proses pembuangan racun. Ya. Jadi Anda yang tidak pernah berolahraga, jarang berjemur, pasti jarang berkeringat. Berarti udah satu nih masalah. Paru-paru. Ini juga pembuangan. Kemudian ginjal. Nah, ketiga organ ini kalau dalam posisi tidak bisa bekerja maksimal, apa yang terjadi? Detok yang terjadi berlangsung terlalu cepat, menyebabkan racunnya menumpuk. Menumpuknya di mana? Di dalam peredaran darah. Sehingga tubuh seolah-olah, tanda kutip, keracunan. Kondisinya menjadi lebih buruk, seperti dikatakan Pak Agung tadi, diabetes kok tiba-tiba malah naik. Saya punya pengalaman dengan seorang profesor, beliau sudah diberikan TF glukos oleh dokter yang lain, kemudian karena saya nggak tahu, saya datang mau promosi glukos, saya diusir Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bilang, itu produk yang jelek. Karena apa? Gula darah saya naik tinggi sekali waktu minum produk ini. Wah, saya kaget. Apa yang harus saya jawab? Saya belum tahu tentang reaksi Herxheimer ini. Ya. Nah, kondisi yang buruk ini harus disikapi. Jadi kalau tiba-tiba Bapak Ibu ditelepon oleh pelanggannya menanyakan, jangan langsung, waduh, ini apa ya? Sekarang Bapak Ibu tahu solusinya. Turunkan saja dosis dari naturopatinya. Lakukan langkah-langkah perbaikan. Kabar buruknya, kondisi yang berat ini biasanya memerlukan waktu lebih lama, 2-3 minggu. Kondisi buruk itu dikatakan buruk karena biasanya orangnya mengalami sama dengan atau lebih dari 3 gejala di bawah ini. Yaitu misalnya kulitnya keluar bintik merah seperti orang cacar air itu di seluruh tubuh sampai wajah. Jerawat bertambah banyak misalnya. Kemudian dia juga merasa diare, mual, kembung, sakit kepala, bahkan ngompol. Ada loh Bapak Ibu ngompol, kok bisa ngompol? Ingat bahwa salah satu organ pembuangan kita adalah ginjal. Jadi selama ini mungkin orangnya kurang minum, kalau mau ke pipis itu ditahan-tahan. Nah, dengan proses healing ini tadi dikasih tahu nih tubuhnya bahwa ginjal kamu bermasalah loh. Nah, akhirnya dia bisa sampai merasakan ngompol-ngompol ini. Jadi prinsipnya kalau terjadi keluhan di bagian mana dari tubuh kita, kita harus segera aware bahwa ini ada yang nggak beres nih di bagian ini. Ya, bisa juga customer kita mengalami kelelahan yang berlebihan. Suhu tubuh bisa meningkat, bahkan sampai demam, infeksi telinga, sakit pada persendian, dan saya pernah mengalami orangnya depresi ringan. Ini cukup menakutkan kan Bapak Ibu? Tapi tenang, Anda sebagai konsultan dari For Life harus tetap sabar mendengarkan. Langkah-langkah perbaikannya mudah setelah Anda mengurangi dosis produk-produk untuk healing ini. Dianjurkan agar mereka mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang banyak. Batasi kegiatan fisik yang berat, segera berjemur di matahari pagi, dan perhatikan organ-organ pembuangan paru-paru, kulit, ginjal itu harus bekerja dengan baik. Dianjurkan juga minum jus alami. Sekarang Riovida sudah tersedia, Anda bisa memilih yang mana saja. Baik yang jus, atau yang burst, atau yang sticks. Ada orang yang sulit tidur, badan terasa semuanya sakit. Mungkin pemberian aromaterapi waktu dia beristirahat ini sangat menolong karena relaksasi. Dianjurkan juga mandi dengan air hangat, sauna atau spa, dan yang penting harus hindari makanan-makanan instan. Makanlah makanan-makanan yang alamiah. Istirahat yang cukup dan dengarkan musik. Bapak Ibu,
dalam healing proses itu ada beberapa tahapan. Fenomena yang dialami itu pertama adalah mengupas bawang bombay. Ini bukan sesi belajar masak Bapak Ibu ya, tapi memang kondisinya begitu. Bawang bombay itu berlapis-lapis. Kalau Anda mau bikin sup, pasti dipotong dulu kan jadi 4, kemudian Anda melepasnya bagian yang dalam dulu, kemudian sampai yang terakhir. Apa yang terjadi yang kita sebut mengupas bawang bombay? Yaitu bahwa healing itu dapat terjadi beberapa kali. Kenapa? Karena pada saat eliminasi racun yang pertama atau detoksifikasi, itu ada penyakit yang masih terkunci. Jadi nggak bisa dibuka oleh dosis produk-produk yang pertama kali kita pakai. Mungkin kekecilan, atau produk yang kita pakai itu tidak bagus, atau memang penyakitnya sendiri itu sudah komplikasi dari beberapa penyakit. Contoh, diabetes mellitus ya. Ini biasanya komplikasinya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semua ya. Kemudian jatuh ke yang lebih berat, bisa stroke atau jantung. Nah, pada saat proses mengupas bawang bombay, mungkin di eliminasi yang pertama dia masih memperbaiki bagian stroke-nya. Nah, perjalannya waktu dia mulai memperbaiki jantung, kemudian sampai ke mata, sampai ke saraf-saraf di kaki, dan organ-organ atau bagian tubuh yang lain. Atau mungkin autoimun. Bapak Ibu tahu autoimun itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada, tetapi cikal bakalnya adalah alergi. Jadi orang alergi biasanya naik kelas nih, kalau tidak diatasi dengan baik, bisa jadi eksim, asma, dan kalau tetap, bahkan sekarang ya parameter dokter itu 3 penyakit alergi itu sudah masuk ke golongan autoimun. Jadi makin banyak orang terpapar autoimun karena penanganan yang salah. Nah, kalau orangnya cuma tahu bahwa dia cuma alergi debu, padahal sebenarnya dia juga alergi obat, dia juga alergi makanan yang belum sempat diketahui. Pada saat healing, ini biasanya terjadi fenomena ini, mengupas bawang bombay. Jadi bertahap ya Bapak Ibu. Tetapi nggak usah khawatir. Healing kedua dan ketiga biasanya sudah bisa dilalui dengan baik karena sudah terjadi keseimbangan pada organ-organ vital kita. Bapak Ibu, seringkali proses terjadi pada saat seseorang merasa sehat. Jadi nggak usah panik ya. Kalau tiba-tiba, ini saya alami sendiri. Saya setelah minum TF 3 tahun, tiba-tiba saya nggak bisa berlutut. Saya tahu ini healing, tapi saya mulai mencari-cari tahu ada apa dengan lutut saya. Ternyata di usia belasan tahun saya pernah terjun bebas dari sepeda dan retak tulang tempurung lutut saya. Nah, begitu proses healingnya terjadi, saya biarkan saja, saya tidak diobati, seminggu saya normal kembali. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menikmati hal-hal yang tidak terduga dalam perjalanannya waktu, Anda sedang sehat-sehatnya, sedang bugar-bugarnya, refleksi sendiri. Apa yang pernah saya lakukan dan yang berhubungan dengan kesehatan tentunya, yang membuat cedera atau luka. Nasihatnya, nikmati healing proses dengan lebih bijak, bukan melawan dengan amarah. Ya. Ada juga yang namanya retracing, menelusuri kembali, perjalanan mundur. Kebiasaan kita itu mengobati. Tadi tahapan dari sehat menjadi sakit kan ada tahapan tuh. Baru gejala, Anda sudah termakan iklan TV. Harus pakai obat A, obat B, obat C. Ini nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi nanti imunnya bingung karena di tahap awal ini yang bekerja haruslah sistem imun kita. Tapi kalau begitu masuk obat, ini kompetitornya sistem imun. Dia akan bilang, oke, obat sudah ambil alih, saya santai-santai aja. Atau Anda dengan cepat langsung ke dokter. Nah, kalau Anda berhadapan dengan tim medis, pasti solusinya adalah memberikan obat-obat kimia. Anda ke apotek juga pasti yang disarankan obat. Ini membuat sistem imun kita bingung, Bapak Ibu.
Nah, pada saat healing berjalan mundur, itu adalah pada saat Anda memakai naturopati yang bagus, dia tidak mau melewatkan satu fase pun yang tidak diperbaiki. Dia akan mundur, mulai mencari-cari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan untuk bisa diperbaiki. Ini menarik Bapak Ibu. Tubuh sering melupakan penyakit, masalah, atau luka yang mereka alami di masa lampau. Ini contohnya waktu Anda menangani pasien-pasien dengan keluhan penyakit serius seperti kanker, setelah terjadi komunikasi yang baik, mereka mulai merasakan perbaikan dengan produk kita. Coba Anda gali, apa kira-kira yang menyebabkan dia sakit? Mungkinkah ada luka lama yang membuat menjadi akar pahit sehingga dia sampai terpapar penyakit yang serius? Nah, sistem imun kita juga melakukan hal yang sama. Jadi dia akan mengingatkan kembali tubuh untuk melakukan detox, menyelesaikan yang belum selesai. Sehingga luka lama, masalah dengan kesehatan kita, cedera, semuanya bisa diselesaikan tuntas. Tentu saja kalau Anda terus mengkonsumsi naturopatinya, bukan baru merasakan, kok sakitnya seperti saya dulu ya, berhenti nggak cocok. Ya, itu Anda salah. Keadaan tidak nyaman atau sakit itu sering membuat rancu dalam kita membedakan apakah ini healing atau ini sakit. Bapak Ibu perhatikan bahwa healing itu biasanya terjadi hanya 3-7 hari kalau yang ringan-ringan itu. Kemudian dia bergerak dari satu bagian ke bagian tubuh yang lain. Dari dalam keluar, seperti Anda mengupas bawang bombay, atau dari atas ke bawah. Kalau tadi pagi Anda mengikuti sesi Dr. Rose, bagian mata beliau di detox juga kan? Nah, itu dari atas. Nanti mungkin sekian tahun lagi akan ke bagian yang lain di bagian bawah tubuh kita. Salah satu organ atau bisa satu, bisa dua organ-organ pembuangan kita yang tidak bekerja secara maksimal. Ini juga adalah healing. Dan yang berat tadi karena toksin atau racun yang menumpuk tidak bisa keluar, reaksi Herxheimer. Kalau sakit bagaimana? Sakit jelas. Ada dua kan tadi, karena 99% sistem imun kita bermasalah. Dia bisa over atau dia underaktif. Nah, atau Anda terpapar virus sehingga menyebabkan infeksi serius. Anda memerlukan terapi medis. Bapak Ibu, kita masuk ke produk-produk for life, transfer faktor. Ada dua hal juga yang Anda alami jika Anda mulai mengkonsumsi transfer faktor 3 faktor formula, TF3. Langsung enak yang pertama. Ini ilmunya Pak Agung nih. Jadi Anda akan merasakan hal-hal yang positif. Tidur lebih pulas, lebih bugar, lebih bersemangat. Ya, senang sekali nih customer-nya. Kenapa bisa begitu? Pertama, customer ini atau calon pembeli TF ini, kondisi tubuhnya memang bersih. Tanda kutip bersih ya. Karena dia sebenarnya sudah rutin minum produk-produk suplemen yang lain, dia makannya sehat, tidurnya cukup, rajin berolahraga, jadi tubuhnya bersih. Tidak ada reaksi healing yang terjadi. Atau sebaliknya, tubuhnya bermasalah, tetapi dosis TF yang diminum itu sedikit, sehari cuma 1 kapsul. Eman-eman katanya mahal, jadi di eman-eman. Nah, yang kedua, kalau dia minum produk yang kita anjurkan, Bapak Ibu harus minum 3x1 atau 3x2, dia mulai merasakan hal yang tidak nyaman. Pilek, batuk, sakit kepala, ngantuk, bintik merah, suhu tubuh meningkat seperti yang saya jelaskan di depan. Jadi ingat, kalau Anda memberikan transfer faktor pada customer Anda, itu 3 hari kemudian Anda harus bertanya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Untuk mengklarifikasi bagaimana healing yang terjadi, yang dia rasakan. Supaya dia jangan lari, jangan berhenti. Ya, saya sering dapat beberapa customer yang katanya, Mbak, sekarang saya butuh TF. Dulu sih saya sudah pernah minum tuh, tapi tiba-tiba bla 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 bla. Nah, kenapa? Karena leadernya tidak pernah lagi follow up. Ya,
Jadi tidak pernah mengklarifikasi apa yang dialami oleh calon pembeli tadi. Sebenarnya menjelaskan tentang healing proses tuh satu slide ini aja Bapak Ibu. Ya, jadi tadi itu panjang lebar itu supaya kita kelihatan pinter aja. Sebenarnya cuma begini nih, ini ajarannya Pak Agung nih. Sehat menjadi sakit. Anda merasakan mulai dari lemah, tidak mau makan, sakit kepala, suhu tubuh meningkat, ya, tenggorokan sakit dan sebagainya. Nah, pada saat di detox, Anda dari sakit menuju sehat, Anda akan merasakan hal ini lagi. Ini adalah proses untuk menuntaskan, ya. Jadi kembali keluar bintik-bintik merah, batuk, pilek, sakit kepala, atau suhu tubuh meningkat. Bapak Ibu, For Life Research menyiapkan produk-produk yang luar biasa. Ingat welcome kit kita yang ada 2 produk yang sangat saya sukai ini adalah Tea for Life. Ini adalah detoksifikasi. Kenapa yang dikasih 2 produk ini? Karena Tea for Life itu harus Anda konsumsi dulu atau customer Anda konsumsi sebelum dia memakai produk-produk yang lain. Atau bisa barengan aja. Tea for Life ini akan melakukan detox di usus Anda. Jadi Anda tahu bahwa sampah atau hal-hal yang jelek itu masuk dari mulut, turun, kemudian yang baik diserap, yang sisanya tertahan di usus. Kalau proses pembuangannya tidak lancar, normalnya Anda makan sehari 3 kali, buangnya juga harus 3 kali dong. Tetapi gawatnya ada orang yang 3 hari sekali loh, Bapak Ibu buang sampahnya. Akhirnya apa? Tubuhnya akan teracuni lagi, karena racun yang ada di usus ini bisa terserap kembali masuk ke darah. Ya, jadi Tea for Life ini bukan seperti produk-produk relaksan yang lain ya. Jadi bukan menyapu, tetapi dia menguatkan kontraksi usus. Pergerakan usus itu dikuatkan. Kenapa kontraksinya melemah? Karena mungkin racunnya terlalu banyak, ususnya berat ya, atau faktor usia tua, atau Anda yang jarang berolahraga. Aduh, olahraga ini nggak bisa digantikan Bapak Ibu ya. Ini berpengaruh mulai dari kulit, pembuangan di kulit, sampai ke usus pun akan bermasalah. Yang kedua, kalau usus sudah beres, jadi minimal Anda konsumsi Tea for Life seminggu 3 kali. Nah, di COVID-19 sekarang saya pernah baca satu penelitian bahwa green tea, ini ada di dalam Teh for Life kita selain sari apel, ini bagus sekali untuk mengacaukan reseptornya COVID-19. Jadi di musim pandemi COVID-19 ini Anda rajin-rajin minum Tea for Life biar lebih segar, tambah perasan lemon. Anda dapat suplai vitamin C yang alami, ya. Riovida, Anda bisa memilih yang mana dari 3 yang sudah tersedia, tapi saya paling suka yang Riovida Stick. Kenapa? Karena TF-nya banyak dalam satu saset, mudah dibawa-bawa, dan lebih ekonomis dibanding 3 TF yang lain. Kalau Anda mau memberikan sebagai sampel pada calon customer kita, tentu saja. Setelah detox itu baru dilakukan yang namanya pendidikan sistem imun. Seperti Anda merenovasi rumah. Detox ini Anda mengalami hal-hal yang tidak beres, tidak nyaman karena waktu renovasi rumah banyak debu, banyak sampah. Nah, bagaimana bisa kelihatan indah rumah itu? Bagaimana Anda bisa menata perabot dengan bagus dan indah? Harus dibersihkan dulu kan sampah-sampah ini. Barulah Anda mulai merasakan pendidikan sistem imun ini bekerja. Pendidikan sistem imun adanya di TF3 Factor Formula. Makanya kondisi apapun, keluhan apapun yang dikeluhkan oleh customer kita, saran paling aman adalah Anda memberikan transfer faktor 3. Terapi sistem imun, bukan terapi penyakit. Di sini kita tidak salah karena yang kita terapi bukan terapi kanker, terapi diabetes, terapi autoimun, tidak. Kita menterapi sistem imun kita supaya kalau dia pintar, biar tugas selanjutnya dilakukan oleh sistem imunnya.
Sekarang baru kita merasakan bagaimana COVID-19 ini kita diobrak-obrak, ayo sistem imun dikuatkan, sistem imun ditingkatkan, makan A, makan B, makan C. Nah, kalau sudah terapi, untuk kasus-kasusnya, targeted yang ditambahkan ini sesuai dengan keluhannya. Kita punya sangat variasi, ya, mulai glukos, CV, Belevi, nanti akan masuk Vista, ya. Jadi bukan satu produk untuk semua, itu obat dewa. Tetapi For Life Research telah menemukan bahwa satu masalah ada solusinya dalam satu targeted produk kita. Mungkin Anda juga memerlukan TF+, kalau yang dihadapi infeksi yang serius atau penyakit-penyakit keganasan. Kita sampai pada kesimpulan, Bapak Ibu, bahwa pendidikan sistem imun akan berlangsung dengan baik jika proses detoksifikasi sudah selesai. Pada penyakit-penyakit kronis, yaitu penyakit-penyakit yang sudah lama dihadapi, orang bilang penyakit tua, ya, itu healing proses terjadi beberapa kali. Lewati semuanya dengan sukacita, pasrah pada tuntunan Tuhan, selalu berpikir positif, punya tujuan, saya harus sehat, sabar, sampai tubuh benar-benar bersih. Penting untuk mempertahankan kondisi tubuh yang bersih dengan mengkonsumsi T4Life, Biovida, dan TF3 secara rutin. Ini Anda bisa pakai untuk menjawab calon pertanyaan dari calon customer kita. Berapa lama Mbak harus minum TF-nya? Seumur hidup. Loh, kok seumur hidup? Ingat bahwa paparan polusi, junk food yang kita makan, stres, itu terjadi setiap hari. Jadi berarti Anda juga harus mendetok tubuh Anda setiap hari. Terakhir, jika tubuh Anda selalu dalam kondisi bersih, maka proses penyembuhan penyakit dan regenerasi sel akan maksimal. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sudah ada yang masuk? Kita akan menjawab dulu beberapa pertanyaannya. Solusi untuk orang hipertensi dari Bu Yeni itu everyone. Untuk orang hipertensi kan minum TF tapi masih minum obat amlodipin, gimana ya Bu? Ya, Bapak Ibu, sekali lagi TF bukan obat ya. Jadi biasanya obat dokter itu tetap diberikan. Nanti yang menurunkan atau menghilangkan obat dokternya adalah dokternya. Jadi dengan Anda berikan TF, sistem imunnya itu dokter pribadi juga bekerja. Sekarang ada 2 dokter bekerja, sistem imun di dalam bekerja. Lama-lama obat dokter yang tadinya 3 macam, begitu datang, oh udah bagus nih, profil yang ini bagus, obat ini nggak usah ya Bu, dibuang aja. Kemudian sampai dengan minum obatnya bila mana perlu aja. Ya, jadi Anda tidak boleh menyarankan pada pasiennya untuk membuang obatnya, tapi sarankanlah tahapan-tahapan healing tadi, tahapan pemakaian TF-nya berdampingan dengan obatnya. Untuk detok dari Ibu Ina, minimal berapa lama Bu? Terima kasih. Detok itu di awal Anda baru mau pakai TF, pakai T4Life, pakai Riovida. Kemudian Anda berhenti, pakai T4Life aja mungkin seminggu 3 kali. Seperti saya katakan di akhir tadi bahwa kita merusak atau memasukkan kotoran bisa dari makanan kita, dari pola hidup kita itu setiap hari. Ya, jadi harus juga dibersihkan. Bu Rona supaya awet muda seperti Ibu, aduh, minum produk For Life apa saja? Mau tahu ya? Kasih tahu apa enggak ya? Dikasih tahu aja deh. Dalam COVID-19, saya mengkonsumsi TF3, Riovida Stick, dan T4Life. Kalau biasanya saya pakainya Belevi dan TF3. Atau apa yang lagi dapat free product, TF Plus, pakai aja. Dulu saya nggak bisa Bapak Ibu pakai TF Plus karena saya penderita alergi dari beberapa jenis alergi. Tapi sekarang udah bisa. Ada lagi? Penyakit yang sudah dari Bu Eli. Mami saya 80 tahun minum obat hipertensi
Siang 2 kapsul, TF3 3, sore PBGS 1 kapsul, sudah minum 8 bulan, TF3 tapi masih belum ada perkembangan. Mami 80 tahun. Bapak Ibu, perjalanan dari lahir sampai 80 tahun ini menyimpan banyak misteri. Apakah detoksifikasinya sudah berjalan? Saya anjurkan terus saja minumnya. Mungkin Mbak bisa gantikan PBGS-nya dengan TFCV. Ya, CV ini bagus untuk pembuluh darah jantung dan otak. Ya, di situ mencegah pikun. Ya, mami saya juga minumnya CV dan di usia 82 beliau nggak pikun loh, Bapak Ibu. Jadi memperbaiki sel-sel di otak itu CV cukup bagus. Mungkin digantikan PBGS-nya dengan CV. Penyakit yang sudah dinyatakan remisi, terlari-lari nih. Tapi tetap ada beberapa obat dokter yang dikonsumsi. TF-nya 2x2, TF apa ya? Per hari cukupkah? Penyakit yang remisi, penyakitnya diam. Penyakitnya apa dulu, Mbak? Ada penyakit yang remisi, Anda mungkin memerlukannya plus. Tapi kalau dengan triaja 2 kapsul, penyakitnya kalau berat 2 kapsul kurang. Mungkin 2x2 ya. Jika terjadi sepsis, ini racun udah masuk ke darah setelah minum TF, apa yang harus dilakukan? Kalau sepsis setelah minum TF, apa yang harus dilakukan? Sepsis ini biasanya orangnya udah di rumah sakit nih. Ya, lakukan aja terapi medisnya dulu, kemudian TF-nya mungkin harus dosisnya lebih tinggi, 1-2 kapsul kurang ya, jadi harus lebih banyak. Dari Elisa Kurnia, bagaimana bisa melihat kondisi pasien kanker step by step-nya? Bagaimana kita melihat kondisi sudah membaik saat pasien mengalami bengkak dan luka atau kondisi lainnya? Dosis terbaiknya bagaimana? Saya dipanggil dokter. Saya dokter Anda. Saya apoteker Mbak Elisa. Tapi bisa jadi dokter kalau Anda sibuk di TF. Jawabannya adalah step by step. Berkomunikasilah pada pasiennya. Anda nggak bisa melihat, Anda harus dekat dengan pasiennya. Empati dengan keluhannya. Anda diberi 2 telinga untuk mendengar, bukan untuk menjawab. Dengarkan apa keluhannya, kita cari solusi sama-sama. Misalnya, misalnya dia masih nggak mau dosis tinggi, ya udah pelan-pelan aja. Dia nggak tahan dengan healingnya, kita pelan-pelan aja. Kemudian step by step-nya ya nanti Anda akan tahu sendiri. Dia memberi jawaban bahwa, Mbak, dulu saya waktu belum minum TF, mungkin belum ke kansernya, tapi dia bilang saya sulit tidur loh. Tapi sekarang setelah minum TF, saya mudah sekali tidur, saya makan lebih banyak. Nah, ini kan kemajuan. Nah, untuk kansernya perlu waktu lebih panjang. Tadi ada masalah bengkak-bengkak. Bengkak apanya yang bengkak ya? Apa masih berdengar Mbak Elisa tadi? Apa masih berhubungan dengan kansernya, bengkak dan luka-luka atau kondisi lainnya? Ya, kalau bengkak ini Bapak Ibu, kalau imun bekerja, Anda tidak bisa melihat, tetapi Anda bisa merasakan. Apalagi kalau imunnya udah kalah, ya. Jadi kalau imun bekerja, tanda-tandanya yaitu bengkak, kemudian peradangan merah, cekot-cekot, kemudian kalau ada luka ada nanah. Nah, itu imunnya kalah. Itu tanda bahwa imun sedang bekerja. Tetapi kalau dia tidak mengeluarkan reaksi-reaksi itu, Anda tidak bisa tahu, nggak bisa lihat kita. Nah, mungkin ini bengkaknya bengkak karena bawaan memang sudah sakit, ya kapan perkembangan baiknya ya nanti bengkaknya hilang, ya. Atau mungkin ini masih healing. Jadi kalau orang alergi itu kadang-kadang bentol-bentol itu juga bengkak, merah, gatal seluruh tubuh. Teruskan saja pemakaiannya. Teman saya Kista dari Bu Yanti, minum TF Plus 1 bulan, rasanya perutnya bengkak, sudah agak turun, kepala sakit, juga ada usul minum TF yang lain. Kurang, Mbak. Kurang minum TF3. Sistem imun kita harus dididik pintar. TF Plus itu yang digalakan adalah natural killer cell. Nanti saya bahas di presentasi kedua. Ya.
Jadi Anda harus berikan kesempatan transfer faktor kita itu mendidik sistem imun. Jadi ada 2 dokter yang bekerja, dokter di luar yang merawat pasiennya, dan dokter imun yang merawat dari dalam. Hasilnya akan luar biasa. Yang terakhir ya, ini banyak banget nih, nanti nggak selesai-selesai sampai buka puasa nih Pak Agung. Om saya divonis ada bakteri di paru-paru dan sedang proses penyembuhan di rumah sakit Cisarua, obat jalan seminggu sekali. Diberi obat sekali minum 14 macam. Sudah mencoba obat, tubuhnya semakin drop. Apa yang harus saya sarankan? Bapak Ibu, bakteri di paru-paru, bakterinya apa ya? Ya, jadi kalau obatnya sampai sebanyak ini pasti serius nih. Nah, jangan dilepas dulu obatnya, berkomunikasi dulu dengan pasiennya sambil mulai ngasih TF3 faktor formula. Untuk kondisi paru-paru, agak hati-hati Bapak Ibu kalau Anda terlalu cepat memberikan TF plus sebelum imunnya dididik pintar, itu nanti keluhannya ada sesak, ya. Jadi karena kerjanya terlalu cepat. TF plus itu penembak jitu kita. Dia tidak pernah salah serang. Jadi dia lihat, oh ada masalah nih. Dia nggak pakai mikir, diserang aja tuh. Yang mikir tuh TF3. Jadi biarkan pinter dulu imun kita, ya. Oke, kayaknya pertanyaan yang lain dipending dulu. Bapak Ibu, kita lihat video berikut ini dulu sambil saya minum-minum jalan-jalan sebentar. Halo, pagi ini kita akan membahas tentang The Miracle of Immune System. Sistem imun atau disebut juga sistem kekebalan tubuh merupakan benteng pertahanan terbaik dari serangan berbagai bakteri, amuba, parasit, atau patogen berbahaya lainnya, dan tentu saja virus-virus zaman now. Kenapa sistem imun penting? Without an immune system, you cannot survive. Demikian kata William J. Hannon, PhD. Selanjutnya menurut beliau, transfer faktor adalah penemuan yang paling menarik dalam ilmu pengetahuan di bidang kesehatan pada abad ke-21 dan sebagai salah satu kunci untuk kesejahteraan dan kesehatan yang optimal. Apa itu transfer faktor atau kita singkat TF? Kita mulai dulu dari sejarah penemuan TF ya teman-teman. Dr. Sherwood Lawrence ketika sedang mempelajari tentang penyakit TBC tahun 49, beliau menemukan bahwa ia dapat mentransfer respon kekebalan positif dari pendonor, yaitu pasien yang sudah sembuh, kepada penerima, yaitu pasien yang sedang sakit dengan cara diinjeksi. Dan pasien yang sakit tersebut menjadi sembuh. Pada awal penelitian ini, beliau menggunakan sel-sel darah putih yang telah dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang kita kenal sebagai molekul memori imun atau transfer faktor. Penelitian terus berlanjut. Tahun 89, Dr. Wilson menemukan sumber transfer faktor dari kolostrum susu sapi. Tahun 2002, Dr. Pedek menemukan sumber TF dari kuning telur ayam. Hari ini kita tahu bahwa TF bisa diperoleh dari spesies silang yang sesuai dan manfaatnya bersifat universal. Seorang ibu memberikan transfer faktor pada bayinya waktu sedang menyusui. Demikian pula hewan-hewan mamalia lainnya. Hewan petelur, transfer faktor terdapat pada kuning telurnya. Transfer faktor bukan vitamin, bukan mineral, atau bukan juga herbal. Transfer faktor secara alami terdapat dalam kolostrum ASI mamalia dan kuning telur ayam. Transfer faktor adalah rangkaian molekul kecil perantara yang cerdas yang berisi informasi, di mana semua informasi akan dipakai untuk mendidik sistem pertahanan tubuh dalam mengenal,
merespon, dan mengingat bakteri, virus, atau patogen yang masuk dalam tubuh manusia. Perlu penelitian selama 49 tahun untuk mendapat teknologi yang unggul yang dapat mengekstraksi TF dari kolostrum sapi dan kuning telur ayam. Tahun 98, founder For Life Research, Mr. David Lisenby, berhasil mematenkan teknologi mikro dan ultrafiltrasi. Dan teman-teman, inilah the one and only technology. Para ilmuwan yang ahli di bidangnya masing-masing bertanggung jawab dalam memastikan transfer faktor yang Anda konsumsi saat ini telah memenuhi standar ilmiah dalam hal kualitas, potensi, dan kemurniannya. Ada 2 produk sebagai backbone For Life Research. Yang pertama, transfer faktor trifaktor formula. Tugas utamanya adalah memberikan kecerdasan kepada sistem imun kita mengenal, merespon, dan mengingat. Transfer faktor trifaktor formula juga memberikan intuisi untuk sistem imun kita. Kapan harus bertindak, bagaimana bertindak, dan kapan harus beristirahat. Transfer faktor trifaktor formula aman untuk segala usia. Yang kedua, transfer faktor plus menyediakan informasi strategis cara terbaik menangani patogen berbahaya dengan meningkatkan aktivasi natural killer cell atau kita sebut NK cell. Teman, imun yang cerdas dan seimbang menjadikan kesehatan kita sangat optimal. Jika imun Anda overaktif, perlu dikoreksi dengan TF trifaktor formula untuk kembali ke posisi seimbang. Keadaan imun yang overaktif terlihat dengan adanya keluhan alergi, sinusitis, asma, eksim, dan lain-lain. Dan jika dibiarkan terus kondisi imun ini semakin overaktif dan salah serang, sehingga timbullah autoimun. Sebaliknya, jika kondisi imun underaktif, perlu dikoreksi dengan transfer faktor plus. Kondisi imun yang underaktif terlihat dari adanya infeksi serius, adanya kanker, kista, atau penyakit-penyakit kronis. Teman, saat ini jutaan manusia di dunia menggunakan transfer faktor untuk mencegah penyakit, untuk awet muda, kuat dan bugar, serta kecerdasan anak-anak. Nah, teman, saat ini kita telah tahu bahwa sistem imun kita sangat luar biasa. Tetapi tentu saja untuk mendapat sistem imun yang cerdas dan seimbang, Anda harus mengkonsumsi transfer faktor secara rutin. Salam imun cerdas. Leaders, wah, ada yang tidur kelihatannya. Masih mau dilanjutkan? Udah pada capek nih, ya? Oh, saya nggak bisa dengar suara begitu. Oh, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke, sekarang saya masuk pada topik yang lagi hangat, COVID-19. Pertanyaannya, sistem imun kuat, yakin sudah cukup? Nah, Bapak Ibu, ini yang harus Anda tanyakan pada customer yang ngomong, saya nggak minum TF, saya sudah minum produk A, produk B, produk C. Iklannya bisa booster sistem imun sampai sekian %. Ya. Nah, kita akan bahas apakah cukup hanya dengan kata kuat. Di depan tadi 99% masalah kesehatan langsung tidak langsung berhubungan dengan sistem imun. Ini pengalaman saya ceritakan dikit. Waktu awal dikenalkan seorang profesor dengan produk TF, saya tanya, Prof, ini produk untuk sakit apa aja sih?
kok kelihatannya obat dewa, semua bisa. Dia bilang, kamu tanya aja kalau ada dokter yang nanya, dokter, penyakit itu berhubungan nggak sama sistem imun? Nah, dalam perjalanan saya tahu 99% masalah. Berarti saya bisa menganjurkan TF pada semua jenis masalah kesehatan. Ingat, sekali lagi, TF tidak menggantikan obat. TF tidak menterapi penyakit. Dia menterapi dokter pribadi ciptaan Tuhan. Yang kita udah lama lupakan ya. Bapak Ibu, flu banyak. Flu Hongkong, flu tulang, virus lebih banyak lagi. Satu virus yang lagi top sekarang ya, COVID-19, Corona. Nah, saya juga ikut populer Bapak Ibu, tapi saya nggak sejahat virus Corona ya. Sudah membuat seluruh dunia pusing. Kenapa orang-orang dengan penyakit bawaan itu rentan kalau terkena Corona? Karena masalah imunnya udah payah menangani penyakit-penyakit yang lain. Aging misalnya, dia ada diabetes, ada darah tinggi, ada jantung. Jangan sampai kepapar virus, ada kanker misalnya. Harus benar-benar menghindari dirinya. Jadi sistem imun kita kerjanya berat. Jadi kalau Bapak Ibu dianjurkan leadernya, atau Anda menganjurkan customernya, kenapa harus minum 2 kapsul? Kalau minum 1 aja ditawar, boleh nggak? Anda bisa jelaskan ini, bahwa imun kita kerjanya berat, ya Bapak Ibu. Strong ini banyak di pasaran, ya iklannya banyak. Tetapi bagaimana kalau yang mengkonsumsi sistem imunnya overaktif? Overaktif bukan kuat, tetapi lebay, centil, ya tampil di mana-mana, godain sana-sini. Masak makan udang, bentol-bentol. Udang kan bukan bakteri virus yang harus dia kerjakan kalau memang itu masalah dengan tubuh kita. Orang makan udang kok bentol-bentol. Ini imunnya overaktif, lebay Bapak Ibu ya. Hati-hati berikan suplemen yang strong. Yang dibutuhkan sekarang adalah imun yang siaga. Imun yang siaga itu imun yang balance. Jadi dia itu imunomodulator, dia fleksibel. Kapan dia harus ditingkatkan, kapan dia harus dikurangi aktivitasnya. Kemudian tentu saja yang bisa balance ini adalah imun yang smart. Jadi hati-hati di luaran sana produk yang ditawarkan mahal-mahal, mereka hanya bekerja di sini, membuat strong. Transfer faktor punya tiga-tiganya. Ya, Bapak Ibu, jadi kita bersyukur berada di perusahaan yang luar biasa. Masalah yang lain, selain paparan dari luar yang sudah bejibun banyaknya, ternyata sistem imun kita itu bawaannya malas. Apalagi kalau Anda dikit-dikit minum obat, itu kompetitornya sistem imun. Jadi begitu Anda terpapar sesuatu, bukannya dia langsung turun tangan menghandle masalahnya, dia nunggu nih, orangnya ini minum obat nggak ya? Kalau begitu minum obat, dia bertepuk tangan. Hore, saya tidur-tiduran lagi, karena saya tidak dibutuhkan. Padahal tiap hari Anda konsumsi A, B, C, D, untuk apa? Untuk sistem imunnya kuat. Tetapi kalau baru gejala, sekali lagi baru gejala, Anda biarkan dulu sistem imunnya. Nah, kondisi yang tidak bagus ini biar diatasi oleh transfer faktor. Begitu dia masuk dalam tubuh kita, dia akan membangunkan sistem imun Anda. Bangun, siaga, ya, jangan malas. Jadi awal-awal saya dijelaskan apa itu sistem imun pinter, yaitu sistem imun yang tahu tugas dan kewajibannya, sesederhana itu. Ya, Bapak Ibu. Untuk potensial produknya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tahun 2013 produk ini sudah masuk dalam PDR. PDR ini ada 2 macam, yang satu khusus untuk obat-obatan, yang satu khusus untuk suplemen. PDR ini dari Amerika, Bapak Ibu, dan merupakan buku pegangan para dokter kalau mau meresepkan obat-obatan untuk pasiennya. Untuk masuk dalam PDR itu tidak mudah, Bapak Ibu. Harus dievaluasi 2 hal, dan itu dievaluasi setiap 3 tahun.
Yang diperhatikan adalah dua. Pertama, apakah produk ini potensinya sesuai dengan klaimnya? Yang kedua, apakah produk ini dalam perjalanannya tidak menimbulkan efek samping yang mengancam jiwa? Salah satu saja, misalnya dia efektif, tetapi ternyata banyak laporan efek samping langsung out dari PDR. Ya, kita bersyukur sejak 2013 transfer faktor masuk PDR sampai sekarang tetap ada. Jadi laporannya 2 klaim yang kita berikan untuk bisa masuk ke PDR itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jurnal-jurnal independen Bapak Ibu itu banyak sekali ya, yang dibukukan ada, yang ada di dalam PubMed, The Lancet, ini jurnal-jurnal kedokteran kelas A. Mungkin kadang-kadang Anda bilang, waduh, saya mau ketemu dokter nih, potensial, saya nggak berani Mbak. Nanti dokternya tanya macam-macam gimana? Ya, Anda jangan juga menjadi sok tahu ya, tapi bilang aja dokter mau lihat tentang transfer faktor, coba buka The Lancet. Misalnya, mau lihat bagaimana sih transfer faktor menolong untuk pasien diabetes, itu ada di sana. Nah, dokter akan lebih percaya pada tulisan kolehannya daripada kita. Mereka kan sekolah kedokteran lama, Bapak Ibu, 7 tahun, tambah spesialisasi, kemudian kita yang baru tahu TF, dokter jadi-jadian, mau ngajarin. Jangan ya, tapi kita punya senjata bahwa sesama dokter yang lain itu sudah punya pengalaman. Kita bagikan kelebihan yang dipunyai oleh TF. Banyak produk suplemen katanya bagus, tetapi jurnal ilmiahnya nggak ada. Bagus kata yang jual. Nah, ini namanya jual jamu. Apalagi? Ivanka, halal, sudah ada. Ivanka ini MUI-nya Amerika, Bapak Ibu, dan menurut Pak Agung, MUI-nya Indonesia sedang dalam proses. Kemudian pada awal-awal itu ada penghargaan dari Rusia, waktu baru riset awal, itu mendapat Blokina Award. Ini apa? Ini seperti hadiah Nobel, Bapak Ibu, kepada Mr. David Lisenby bahwa beliau telah berhasil memberikan kepada dunia satu produk yang sangat inovatif. Ya, dan dari Rusia juga kita dapat sertifikat anti doping yang langsung di ACC oleh Badan Olimpiade Dunia di Montreal. Jadi sekarang olahragawan kalau pakai ini diperiksa urinnya bersih. Nggak ada, kalau doping tuh pasti terdeteksi dari urinnya. Ya, kalau TF mah aman. Bapak Ibu, pendidik. Pendidik ini apa ya? Kadang-kadang di awal tuh saya begini nanya, gimana sih caranya mendidik? Ya, jadi mau jelasin itu ntar salah ngomong atau ditanya, ditekan terus, gimana sih mendidik? Nah, jadi kemudian dapat lagi informasi bahwa TF itu selain mendidik, dia yang penting itu arah, memberikan arah itu yang penting. Jadi nggak salah nanti ya, nggak salah serang. Jadi kalau Bapak Ibu sedang minum TF, tidak ada serangan atau paparan bakteri virus, ya itu berarti Anda dalam proses pendidikan. Jadi contohnya ya seperti ini. Kalau Anda mau desak terus, kerjanya seperti apa sih? Sebenarnya masih menyimpan misteri. Seorang profesor ahli imunologi pernah saya datangi, Prof, ajarin saya dong mempromosikan TF dengan bahasa yang sederhana dan singkat supaya saya bisa promosi. Karena dulu menghafal nama aja saya susah Bapak Ibu, panjang banget. Transfer faktor, trifaktor, transfer faktor plus, bla bla bla. Nah, sekarang saya datang, Profnya ketawa. Dia bilang, Mbak, saya itu spesialis itu 7 tahun, setelah dokter umum 7 tahun, sekarang kerjanya 15 tahun di imunologi, semua masih misteri. Ilmu imunologi itu ilmu yang berkembang, karena mengikuti perkembangan bakteri virus. Jadi ilmunya juga berkembang, jadi kamu nggak punya sesuatu yang baku. Lah bagaimana Prof menterapi pasiennya? Ya saya ngobati. Perhatikan Bapak Ibu, mengobati. Saya bukan menyembuhkan. Saya obati, saya coba obat A, oh nggak cocok, saya ganti obat B, dia alergi A, saya bilang jangan makan itu. Nanti satu waktu dia cocok,
pakai obat C. Ya udah, itu obat kamu. Dan saya ketawa. Nah, jadi beliau bilang, kasih aja TF. Kalau menolong berarti ya itu obatnya dia. Ya, jadi misteri. Tapi yang kita pegang adalah bahwa sistem imun dokter pribadi yang luar biasa yang sudah sekian lama terbengkalai sekarang mendapat profesor, yaitu transfer faktor yang akan mendidik ulang ya sistem imun kita. Contohnya, seorang guru matematik nih, tiap hari mengajari muridnya, ya kan? Sampai waktunya ujian. Yang ujian siapa yang mengerjakan soalnya? Ya muridnya. Tentu kalau muridnya itu nurut, belajar dengan baik, ya dia lulus. Tapi kalau dia tidak nurut, ya enggak lulus. Ya mungkin sama juga. Kalau Anda rutin konsumsi TF, sekarang ada COVID, nggak usah takut. Sistem imun kita sudah siaga. Nanti kita lihat di belakang, Bapak Ibu, bagaimana sistem imun kita menjaga kita ya. Nah, kalau kita minumnya sebulan minum, 2 bulan nggak minum. Minum kalau ingat. Nah, ini sama dengan murid yang malas. Datang ke sekolah, kalau nggak diobrak-abrik, datang pun tidur. Akhirnya ya pengajarannya tidak bermanfaat sehingga dia akan tidak lulus. Nah, bagian yang paling luar biasa yang ditingkatkan oleh transfer faktor selain menyeimbangkan sistem imun kita, yaitu meningkatkan sel pembunuh alami atau natural killer cell. Ini terlepas dari sistem imun yang lain. Sistem imun ini dikatakan bahwa dia tidak perlu sinyal. Dia adalah sistem imun yang sudah cerdas dan kalau yang dia serang itu pasti tidak salah. Ya, nanti kita lihat di belakang Bapak Ibu. Nih, yang saya katakan tadi. Ini kondisi sebelum minum transfer faktor. Secara alami, natural killer cell itu akan keluar 3,5 hari. Kita udah kepapar, tunggu 3,5 hari nih Bapak Ibu. Kenapa baru 3,5 hari? Karena cytokines ini adalah protein yang mengkoordinir semua sistem imun, itu juga baru keluar setelah 2,5 hari. Lambat. Sedangkan ini virusnya pergerakannya sudah sangat, kalau dia 3,5 hari dia bisa terpapar sampai 8 hari makin parah baru antibodinya merespon. Kalau orangnya dengan penyakit bawaan, wah penanganannya udah sulit. Bagaimana kalau Anda sudah minum TF? Cytokinesnya sudah standby, siaga. Begitu ada paparan, NK sel diperintahkan keluar 1,5 hari, Bapak Ibu. Dia mencapai puncaknya dan virus mulai diatasi. Antibodi akan keluar tetap sesuai jadwal, tetapi kalau sudah diselesaikan separuh jalan oleh NK sel, virus ini sudah tidak seganas yang seharusnya kalau kita belum mengkonsumsi transfer faktor. Ini penelitian, Bapak Ibu, ya, jadi bukan apa katanya saya. Produk kedua yang harus Anda konsumsi di COVID-19. Anda dianjurkan banyak minum air kan? Nah, Riovida ini mengharuskan Anda minum tambahan air putih. Dia mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Dia terdiri dari komposisinya, 1 saset ada 2 TF3, jadi 600 mg TF3, cukup kuat. Kemudian ada wortel ungu, ada apel, acai berry, blueberry, red berry, elderberry, anggur, dan mineral-mineral yang ditambahkan. Nah, jadi kalau Anda aktivitas walaupun di rumah saja, misalnya Anda selama ini minum kalau aktivitasnya lagi tinggi, sekarang kita perlu vitamin C yang cukup tinggi. Tambahkan Riovida Stick. Ada lagi penelitian Bapak Ibu. Kalau sistem imun itu sudah standby. Dikatakan COVID-19 4 hari akan bercokol di tenggorokan Anda sebelum dia mendapat akses masuk ke paru-paru. Bahkan yang terakhir saya baca ada akses anak muda, paru-parunya kuat, virusnya lari ke otak. Dan dia diduga stroke. Ternyata COVID-19-nya ditemukan dan
keluhannya paru-parunya baik-baik aja, tapi otaknya rusak. Ada juga pemberitaan bahwa COVID-19 menyerang ginjal, ya, jadi hati-hati dengan Anda yang ginjalnya bermasalah. Antibodi atau imunoglobulin A yang adanya di kelenjar ludah itu dalam penelitian dari 4Life itu sudah keluar 73% setelah Anda memakai 2 produk. 4 minggu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, ini ada sel penyakit. Kalau tidak minum TF, satu sel akan dihadapi oleh satu antibodi. Kalau selnya kuat, antibodinya bisa kalah. Bahkan banyak sel-sel penyakit yang tidak terikat dengan antibodi karena antibodinya kurang. Tetapi begitu Anda minum 2 macam produk ini, satu sel bisa dikerubuti oleh 4 antibodi. Udah nggak punya daya gerak, Bapak Ibu. Ya, ini jadi luar biasa sekali. Jadi antibodi imunoglobulin A ini adanya di kelenjar ludah. Berapa orang yang diteliti? 21 orang dewasa yang sehat. Mereka mengkonsumsi 2 minggu pertama itu trifaktor formula, jadi memberikan kesempatan pada sistem imun terdidik, dan 2 minggu lanjutannya mengkonsumsi transfer faktor liofida. Ya, luar biasa sekali. Jadi Anda harus mulai mengkonsumsi 2 produk ini. Sekarang apalagi yang diharapkan dunia? Vaksinnya mana? Ayo dong cepat. Nah, vaksin itu apa sih Bapak Ibu? Vaksin itu imunisasi aktif. Murah nggak vaksinnya? Ya, kalau vaksin standar sih murah ya. Polio, DPT, BCG, gratis malah di puskesmas. Tetapi yang sudah canggih-canggih kayak untuk meningitis, hepatitis, itu mahal. Satu jenis mahal banget. Jadi imunisasi aktif ini melindungi Anda dari satu jenis penyakit saja. Anda bayangkan kalau ada ribuan virus, ada ribuan bakteri, Anda juga harus menyiapkan dana yang sangat banyak untuk vaksin semua jenis bakteri tadi. Karena nggak bisa tuh Anda vaksin polio mengharapkan bisa menghandle COVID-19. Ya. Bagaimana sih kerja vaksin? Yaitu vaksin ini adalah contoh vaksin cacar air itu adalah virus yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Otomatis sistem imun akan merespon. 7-14 hari terbentuklah antibodi yang mungkin didahului dengan demam. Imunitas terbentuk dan direkam. Ya, perlu 7-14 hari Bapak Ibu. Bagaimana dengan transfer faktor? Imunisasi pasif melindungi Anda dari ribuan jenis penyakit. Nah, ini ada handling objection. Kalau orang mengatakan, wah TF bagus ya, tapi mahal. Mahal dilihat dari sisi mana. Kalau Anda bandingkan TF dengan vitamin C kalengan, ya mahal dong. Tapi kalau Anda bandingkan TF dengan imunisasi, satu imunisasi yang bagus bisa sekitar 750 sampai 1,5 juta. Lah Anda konsumsi TF3 561.000, bisa ribuan jenis penyakit. Bagaimana bisa? Bapak Ibu tahu kan dari mana sumber TF? Dari entitas atau makhluk hidup yang terpapar di luaran sana. Sapi dan ayam. Tiap hari tidurnya di alam terbuka, makanannya dari makanan di tanah yang dia nemu, nggak tahu itu sehat atau enggak, ada kuman atau enggak. Tetapi kalau dia sampai beranak atau bertelur, itu tubuhnya sehat, itu membuktikan bahwa bagaimana dia sehat. Tentu tidak mengandalkan obat kimia. Anda nggak pernah kan ketemu sapi ke apotek beli obat atau ke dokter umum gitu ya, ke dokter Rita misalnya. Nggak pernah ya, jadi benar-benar sapi dan ayam ini mengandalkan sistem imunnya. Transfer faktor dalam sistem imun kita itu Bapak Ibu seperti kamera. Jadi dia merekam semua perjalanan mulai dari bakteri masuk sampai bagaimana sistem imun bekerja, sampai bagaimana dia disimpan sebagai sebuah imunitas, itu disimpan dalam transfer faktor. Nah, 4Life Research menemukan teknologinya. Teknologi ini mengeluarkan imun-imun yang pintar tadi
dari 2 hewan tadi ya Bapak Ibu, dan diekstraksi menurut teknologi yang baru adalah nanoteknologi. Nanoteknologi ini di atas kelasnya mikro dan ultrafiltrasi teknologi sebelumnya. Apa kelebihannya nanoteknologi? Ini yang menentukan kalau mobil ini remnya Bapak Ibu pakem apa enggak ya, dia yang menentukan kapan imunnya harus bergerak, menyerang, harus berhenti, harus standby aja, jangan sembarang nyerang, jangan lebay, jangan tidur ya. Ini dikendalikan oleh molekul-molekul nano. Jadi molekul nano itu beda dengan transfer faktor. Makanya dinamakan trifaktor formula. Ada 3 komposisi di sana. TF dari kolostrum, TF dari kuning telur, dan nanofaktor dari kolostrum. Perkembangan mungkin akan jadi 4 faktor. Kita belum ada atau belum mengambil nanofaktor dari kuning telur ayam, Bapak Ibu. Anda konsumsi TF 24-48 jam, sudah aktif sistem imunnya, sudah dibangunkan, dan mulai proses pembelajaran. Berjalan terus sepanjang Anda mengkonsumsi transfer faktor. Bapak Ibu, slide-nya sudah selesai. Sebenarnya saya masih mau ngomong, tapi slide-nya sudah habis. Leaders, bagaimana belajar sesuatu? Diajar. Mau belajar, diajar. mau diajar. Semuanya Tugas sampai Bapak freeze Ibu, Bu Rona. Dengerin Bu Rona keren banget. Tugas selanjutnya Bapak Ibu harus mengajarkan. Nah, ini pilihan slide yang terakhir. Iya, luar biasa. Hari ini kalau Bapak terima Ibu kasih. minum TF3 dan Riovida, itu akan menghindari Anda tomorrow akan minum terlalu banyak obat. Ya, jadi minum aja transfer faktor, trifaktor, dokter ciptaan Tuhan diaktifkan, Anda akan terbebas dari begitu banyak obat kimia. Sekian dari saya, masih ada pertanyaan atau sudah dicukupkan saja, udah bosan mungkin kepanjangan, sekali muncul nggak berhenti. Lanjut. Keren, Mbak Rona, keren. Keren. Ada pertanyaan nggak? Bu Rona sampai saya nggak ngantuk sama sekali loh, keren banget. Iya, tak Bu? Aduh, dokter itu biasa. Sampai lapar saya hilang. Bu Rona, Iya, pertanyaannya yang tadi belum dijawab. apa ya? Tadi tuh ada Pak Made dari tadi tuh. Mana admin saya ini? Ada pertanyaannya di mana? Kata beliau, Bentar, Pak. yang sulit tidur, Bu Rona. Yang sulit tidurnya, orang itu sampai harus mabok dulu baru bisa tidur. Ya, berarti kalau dia minum teh, orangnya sulit tidur? Orangnya sulit tidur. Orangnya sulit tidur. Nah, kalau dia minum TF, nanti dia akan ngantuk aja. Saya bawaannya ada pengalaman satu dokter. Dokter ini alis matanya putih, bulu matanya putih. Dia dokter obstetri ginekolog, dokter kandungan. Tahu sendiri kan jam kerjanya nggak tentu, ada yang melahirkan berangkat. Saya bilang, dokter penuaan dini. Nah, kok bisa? Dokter kurang tidur nih, makanya tidak terjadi regenerasi sel, sehingga dokter sudah kelihatan jauh lebih tua daripada usianya. Nggak percaya, coba minum TF deh dok. Baru minum 1 kapsul Bapak Ibu, saya ditelepon, Mbak, mata saya nih sampai saya ganjer loh pakai korek api. Kenapa? Nggak bisa dibuka sama sekali. Saya ngantuknya luar biasa. Nah itu pemberitahuan, tubuhnya bilang, udah jerit-jerit tuh tubuhnya, dokter tidur dong. Jadi kalau ini berikan aja TF3 Pak. Nanti akan ada perbaikan. Myasthenia gravis, autoimun. Minum TF baiknya yang berapa banyak. Bapak Ibu untuk mencegah healing ya, myasthenia gravis, autoimun. Kalau kita sehat, dosis botol kan 2 kapsul. Kalau sakit, mulai dengan 3 kali 1. Nanti dinaikkan pelan-pelan ya, sampai pasiennya nyaman. Kemudian Anda bisa, kalau autoimun sih, bisa berikan berapa aja, karena TF3 kan tidak ada herbalnya, jadi cukup aman untuk jumlah yang banyak. Pernah 2000 kapsul loh, sukarelawan minum TF3, dan tidak ada pengendapan di ginjal, tidak merusak lever, ya.
Ada lagi yang lain? Bu Rona, selamat siang. Siang. Mohon tanya, kalau Ya. pada penderita diabetes, apa bisa mengkonsumsi ProTF, Nutrasrat maupun Riovida? Terima kasih. Kenapa Bapak nganjurkan produk itu? Saya tanya dulu. Bukan, saya penderita, Bu. Makanya, kenapa Bapak tanyakan ada produk yang lain? Begini, Bukan. sebenarnya gula yang ada di produk-produk kita itu bukan gula seperti gula pasir ya, yang langsung meningkatkan. Tetapi biasanya orang sugesti, Pak, waduh ini manis nih, ntar naik nih gula saya. Ya keturutan tuh naik. Padahal mungkin itu baru healing ya. Jadi biar aman, jangan kasih yang manis-manis deh. Karena kalau diabetes itu yang paling bagus adalah pertama dia minum TF3 untuk regenerasi sel, karena itu pasti banyak sel yang udah rusak karena penyakit ini dari ujung kepala sampai ujung rambut. Kemudian Bapak mulai menambahkan glukos ya untuk regenerasi sel-sel pankreasnya. Kalau dia mulai ada keluhan di jantung, tambah CV, bisa juga tambah plus kalau hipertensi. Jadi dia udah minumnya banyak tuh TF yang sesuai. Jadi tidak perlu lagi tambahkan yang membingungkan dia. Atau malah berhenti tuh. Begitu kena ProTF, Pak Agung tuh paling nggak suka tuh sama ProTF. Ya Pak Agung ya, terlalu manis katanya. Ada lagi? Bu. Iya. Mohon maaf, dengan Edu, Bu. Oh, Pak Edu, selamat siang, ya. Pak Edu. Selamat siang, Bu. Mohon izin, senior, saya untuk istri saya saja ini, karena dia HD tiap seminggu 2 kali, waktu itu seminggu sekali sudah bisa, ada gangguan, ginjal kan cuma sebelah, dan tinggal 3% waktu itu. Sekarang sudah sampai ada meningkat sampai di atas 8. Tetap aktivitas biasa. Puasa, selama puasa ini dia berjalan puasa terus. Cuma saya mau tanya tadi ProTF itu karena sebelumnya saya beritahu setiap di HD itu tidak pernah saya kasih izin untuk dia makan atau di dalam saat 4 jam itu. Sebelumnya dia minum ada ProTF itu, kemudian ada minum juga TF Plus. Tetapi setelah selesai HD itu saya cuma satu kasih TF murni saja, atau waktu saatnya 4 jam di atas HD lagi lapar saya kasih saya kasih TF3 terus. Jadi saya mau tanya, boleh nggak ini saya kasih yang tadi saya sebutkan? Terima kasih, Bu. Yang disebutkan ProTF maksudnya? Betul, ProTF dengan Nutrastar. Bapak, Ibu HD karena kan ada penyakit sebelumnya? Diabetes ada. Atau? Kan ginjalnya 19 tahun yang lalu sudah dipotong waktu masih 19 tahun. Hidup dengan 19 tahun itu hidup cuma dengan satu ginjal, tapi tidak pernah dikontrol, Bu. Jadi sehingga ternyata kena darah tinggi dan trigliseridnya 960, kolesterol dan ada gula. Ternyata mata sebelah waktu kejadian itu sehingga mata sebelah itu tidak melihat dengan jarak 10 cm yang kiri tidak bisa melihat. Jadi disuntik di rumah sakit Kartik ini. Tapi sampai sekarang terus telinga juga pun sudah tidak mendengar. Akhirnya kita memperbanyak cuma satu-satunya TF3 saja. Akhirnya sekarang telinga mulai baik, mata mulai pandangan bagus. Ada minum Vista waktu itu 2 botol sudah habis dari Pak Agung. Tapi sekarang ini ada makan, itu yang saya tanyakan makannya saja itu. Mohon izin. Oke, makannya aja. Kalau untuk pengganti makan itu adalah Nutra, Pak. Jadi Nutrastar itu pengganti makan. Dia tidak terlalu manis, jadi bisa diberikan selama proses HD. Kalau HD itu kan yang bermasalah kan masalah air minumnya. Jadi disesuaikan aja berapa cc yang masih boleh, ya.
Kemudian Bapak berikan TF3-nya dengan cara gimana? Dibuka dari kapsulnya tanpa air, atau langsung dikremus saja, dikunyah-kunyah aja. Ya pokoknya diatur aja, itu udah bagus sekali. Jadi kemajuan yang luar biasa. Saran saya, pengganti makannya Nutrastar. Siap. Pro-TF tidak bisa ya, Bu? Bukan tidak bisa, tetapi itu untuk olahragawan. Orang kalau minum Pro-TF, itu untuk apa sih? Untuk membakar lemak menjadi otot, tetapi harus dibantu dengan olahraga. Jadi kalau Anda tidak berolahraga, ya nggak usah minum TF, Pro-TF maksud saya. Ya. Jadi yang kedua, selain membakar lemak menjadi otot, dia mencegah cedera mengobati cedera selama olahraga. Jadi kalau pasien HD ini kan nggak ada cederanya, Pak. Tapi beliau butuh pengganti makan biar tidak terlalu cepat kotor lagi dan HD lagi. Nutrastar solusi lebih bijak. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Ibu. Mbak Rona, ada yang tanya Iya. itu untuk osteoporosis bagaimana? Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan tolong dicatat di chat biar saya aja yang sampaikan biar suaranya nggak masuk ya. Jadi Mbak Rona ada yang tanya untuk osteoporosis TF bisa bantu nggak? Terus ada juga yang tanya. Osteoporosis itu keropos tulang. Keropos tulangnya yang paling sangat orang mengeluh itu nyerinya. Nyeri tulang itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saya punya pengalaman satu pasien keropos tulang itu selalu nyeri, bergerak dikit kretek patah. Pecahannya nembus ke otot. Jadi sakitnya luar biasa. Dulu waktu di farmasi pun saya pegang produk untuk osteoporosis, mahal sekali. Nah, dengan TF bagaimana? TF pertama akan meminimalkan nyeri. TF3 faktor formula itu bekerja di sistem saraf dan meminimalkan nyeri osteoporosis. Yang sudah rusak tidak bisa dikembalikan menjadi seperti tulang waktu belum rusak. Tetapi tidak ada progres lanjutan. Minum TF3-nya harus terus dengan dosis 2x2. Itu pengalaman satu pasien saya yang udah dengan osteoporosis. Orangnya terus memendek ya, karena osteoporosisnya di tulang belakang. Ada lagi Pak Bu? Mbak Rona ada yang nanya, anaknya umur 8 tahun, sudah pakai TF 8 botol, sehari bisa 10 kapsul, tapi perubahannya belum terlalu signifikan. Terus juga sakitnya sinusitis. Ya, ya. Bisa dibantu jawab. Mungkin per hari ada saran. 10 butir. 8 botol, 10 hari, ya sampai 10 kapsul. Saya ini penderita sinusitis. Jadi waktu saya minum TF3 3x2, saya udah setengah mati tuh. Udah pilek, udah ya perbaikannya memang sinusitis ini lama. Karena pertama itu berhubungan dengan organ. Jadi itu seperti ingus yang keluar kalau kita pilek itu nambeng, tertampung di situ. Nah, bahayanya kalau ada bakteri virus kemudian jadi terinfeksi, sakitnya luar biasa. Jadi perlu waktu untuk memperbaiki kondisi ini. Ya, Ibu. Jadi teruskan aja diberikan, tapi Ibu akan melihat bahwa faktor lain akan mulai diatasi, alerginya. Sehingga dia tidak lagi lama-lama sinusnya makin sembuh karena dia tidak pilek lagi, sehingga tidak ada penampungan ingus lagi di situ, dan lama-lama berhenti. Perlu waktu, ya. Ya, Mbak Rona, makasih. Ada lagi, kalau untuk menyuburkan pasangan, mana yang terbaik? Terus kalau Riovida itu di gangguan mah, apa boleh minumnya setelah makan? Gimana Mbak Rona? Oke, untuk menyuburkan kesuburan, saya punya pengalaman dengan dokter-dokter bayi tabung ya. Ada pasien yang divonis sudah nggak bakal punya anak karena spermanya kosong. Ada lagi yang spermanya kualitasnya jelek, jadi secara hitung-hitungan jumlahnya sangat sedikit. Dokter udah bilang, udah adopsi aja lah, nggak bakal bisa punya anak. Nah, ternyata mereka dikenalkan TF, bukan oleh saya, tapi oleh orang lain, dan mereka pakai. Luar biasanya 6 bulan kemudian, yang tidak ada sperma, istrinya hamil. Dan mereka bermasalah karena yang laki menuduh istrinya selingkuh. Lalu saya nggak punya sperma kok kamu hamil, katanya. Tapi istrinya bilang, loh, kenapa kita minum TF? Itu kan katanya untuk kesuburan, katanya.
Nah, ke dokter, diperiksa, dan dokternya geleng-geleng kepala. Ini yang cerita dokternya nih. Dia bilang, wah ternyata spermanya nggak ada tuh karena dia autoimun. Imunnya merusak spermanya. Demikian juga dengan satu kasus yang spermanya kualitasnya kurang bagus dan jumlahnya kurang. Jadi setelah dengan minum TF3, 6 bulan kemudian, autoimunnya teratasi, istrinya bisa hamil lagi. Sekarang mereka punya anak sudah 2, ada yang 3, ya. Luar biasa. Terus yang tadi apa Pak Agung? Selain kesuburan tadi? Kalau Riovida di gangguan mah bisa gangguan mah itu lagi setelah sama makan. lagi setelah makan untuk amannya ya. Kan dia agak kecut-kecut gitu. Jadi Bapak Ibu minum setelah makan aja. Kalau yang nggak terlalu kecut yang burst enak, nggak terlalu kecut. Ya. Oh iya, burst ya. Ya benar, ya. yang gel ya. Iya, terus apakah ibu hamil boleh dari awal kehamilan trimester 1 minum TF? Saya pernah baca artikel minum TF harus saran dokter, itu bagaimana ya Bu? Sedangkan kita selalu bilang itu aman untuk ibu hamil. Betul. Jadi ini juga masukan dari almarhum Prof. Agus Abadi, dia seorang obstetri, waktu berikan kita training, dia katakan faktor yang ibu Prof. hamil Agus Abadi itu dokter kandungan ya? Iya, betul. Profesor yang di Surabaya ya, yang udah meninggal ya. Sudah almarhum, iya. Jadi member beliau kita, katakan begini. Ya. Iya, member for life. Dia bilang faktor ibu-ibu hamil itu rentan di trimester pertama, dari 1 sampai 3 bulan. Nah, masalahnya banyak. Jadi kalau beliau apapun juga silakan dilanjutkan terus. Jadi misalnya selama ini dia minum Belevi untuk mengatur hormonal, biar untuk kesuburan. Nah, begitu dia hamil dia minumnya yang TF3 aja. Itu Pak Agung? Ya baik Mbak Rona, ini ada beberapa lagi ya sebelum kita akhiri. Ya. Seberapa besar pengaruh agar terjadi perbaikan penyakit antara perbaiki imun dan perbaiki kondisi psikis, mengingat sakit psikis juga mempengaruhi proses perbaikan penyakit? Ya, sama-sama jalannya. Makanya jadi distributor TF itu siapkan 2 telinga. Anda jangan cuma datang, just to say hello, ayo Bu, tutup poin Bu. Ini ada paket murah Bu, bukan begitu. Tetapi Anda masuk ke dalam sehat yang tadi yang paket lengkap tuh. Harus fisik, emosi, spiritual ya. Nah, nanti kalau Anda sudah dekat banget, Anda menyiapkan waktu untuk mendengar, pasiennya biasanya mau kok terbuka. Apalagi dia sudah merasakan banyak perkembangan. Dia banyak bertanya, Anda banyak mendengar. Nah, jadi perbaikannya bareng-bareng, Pak. Ya, makasih Mbak Rona. Dan mendengar, ya. Iya, Mbak Rona, ini untuk pasien kanker usus besar yang sudah operasi dan kemo, tapi jahitannya terlepas, bagaimana sarannya? Terus, ini karena, itu dulu Pak. Ya, itu aja dulu. Ya, kalau itu biasanya dokter nanti nambahkan itu albumin, ya. Jadi pastikan ke dokter nih. Kita nggak bisa bilang nggak usah ke dokter. Nah nanti kan harus dijahit dulu untuk memperbaikinya. Dokter biasanya tambahkan albumin. TF3-nya ditingkatkan, ya. Jadi itu jaringan-jaringannya yang rusak, jaringan-jaringannya melemah. Jadi mungkin dosisnya perlu dinaikkan. Ini sudah 5 kapsul kali 3. Mana tadi? Yang terbuka itu. Berapa dosis yang dipakai? Kalau kondisi yang cukup serius, itu setiap jam diberikan. 1 kapsul, 2 kapsul, setiap jam diberikan. Oke, meningitis. Mbak Rona. Ya, oke, makasih. Meningitis infeksi ya. Meningitis ya. Berikan dua-duanya. Kalau ini di otak, tadi dikatakan bahwa Riovida bagus untuk darah. Darah ini masuk otak kita tuh ada barrier, teman-teman. Dan nggak usah khawatir, semua TF bisa masuk karena kita ukurannya nano. Jadi bisa masuk, Anda berikan 3 macam aja, TF3, TF+, sama Riovida. Dosisnya ya diatur aja, tanya pada leadernya ya, bagaimana baiknya. 3 produk. Oke, gimana Pak Agung? Sudah cukup? Selamat siang, Bu Rona. Tinggal 2 lagi ya. 2 lagi. Ya, ini mitranya sudah cuci darah, sudah minum teh murni 5 kapsul, 3 kali 5 kapsul, sudah 4 bulan, tapi belum kelihatan signifikan perubahannya, bagaimana? Iya, cuci darah ini yang pertama biasanya terminal dari perjalanan penyakit-penyakit serius. Bisa karena diabetes, komplikasi terakhir ginjal,
atau karena darah tinggi, komplikasi ke ginjal, atau infeksi-infeksi yang serius sampai gagal ginjal. Jadi kalau minum TF harus sabar, karena yang diperbaiki banyak. Ingat, dia akan berjalan mundur. TF itu nggak mau hanya mengobati ginjalnya saja, dia akan mengobati yang lain-lain yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi harus sabar, sambil terus ikhtiar. Setiap jam aja keremus satu kapsul tanpa air, karena memang airnya harus diatasi. Dan kalau Anda biarkan lama di mulut, itu merangsang kelenjar air liur kita. Biasanya karena dia kurang minum, nanti gampang infeksi di mulut ya. Dengan merangsang kelenjar air liur itu bisa mengatasi infeksinya. Atau mau pakai chewable juga bagus. Chewable-nya jangan diisap, teman-teman bisa iritasi lidahnya kalau terlalu banyak, ditaruh di bawah lidah. Biarkan dia larut pelan-pelan. Itu sangat, saya punya satu pasien yang sangat sedang chewable cuci darah, dan beliau bertahan hampir 5 tahun hanya dengan chewable. Sesukanya dia makannya, nggak ada dosisnya. Pasien autoimun. Ya. Gimana dosis untuk pasien autoimun? Dosisnya berapa? Kalau dosis terapi itu kan mulai dari 3 kali 1. Saya pernah psoriasis itu ada 3 pasien dengan kondisi yang satu saya kasih 3 kali 2 TF3 karena daya belinya memang cuma segitu. Dia perlu 3 bulan sampai kulitnya mulus kayak bayi, sampai sekarang masih terus maintain 2 kapsul per hari, bagus terus nggak pernah kambuh. Satu pasien nggak tahan gatalnya, dia minum 3 kali 5, perlu waktu 1 bulan. Yang lebih ekstrim, satu pasien minum 3 kali 10, 30 kapsul per hari. Hanya butuh 7 hari, kulitnya mulus. Psoriasis autoimun yang kita bisa lihat, teman-teman. Jadi sangat membantu karena itu gatalnya luar biasa. Ini putranya dokter sampai kepalanya itu digaruk pakai pisau, Pak, saking gatalnya. Ya, jadi kalau autoimun bilang sama pasiennya, kamu akan sangat tertolong. Nggak usah takut dengan healingnya, jalankan terus. Karena obat-obatan yang dia pakai untuk mengobati autoimun itu golongan steroid itu yang nanti efek sampingnya luar biasa. Ya, bisa keropos tulang, bisa jantung, bisa macam-macam, dan itu dia akan ketergantungan terus. Padahal itu bukan obat, itu hanya mengatasi inflamasinya saja. Obatnya hanya transfer faktor trifaktor. Oke? Baik, Mbak Rana, ada sedikit lagi pertanyaan. Banyak yang menanyakan bagaimana program diet untuk obesitas di saat bulan Ramadan. Pengaturan untuk nutrastatnya bagaimana dan apakah boleh tambah Pro-TF dengan olahraga minimal? Dan untuk intake cairan apakah harus diminum malam hari? Bulan puasa sebenarnya metabolismenya harus diperbaiki dulu kalau obes ya. Metabolismenya diperbaiki dengan TF3. Kemudian Anda juga harus menghilangkan lemak-lemak yang ada di perut yang menghambat metabolisme pakai T4 Life ya. Jadi itu diminum mau tidur, ada cairan dari sana. Kemudian dengan Nutrastart aja sudah cukup bagus, diminum sebelum. Jadi itu sebelum makan besar ya Pak Agung, sehingga nanti makannya itu berkurang. Nah, olahraga ringan bisa ditambahkan, Pro-TF saya rasa enggak dulu karena nanti cenderung haus ya, karena dia manis-manis sekali. Jadi T4 Life, TF3, dan Nutrastart sudah sangat bagus. Jadi makanan-makanan berat, minyak-minyak, yang manis-manis yang lain dikurangi. Baik, makasih Mbak Rona. Ini ada 2 lagi. Bagaimana pemakaian Belevi sebaiknya? Soalnya masih bingung. Ada yang laki-laki mau pakai Belevi, boleh apa enggak? Seperti Mas Adul ngomong. Laki-laki pakai Belevi boleh, tetapi bukan indikasinya. Boleh aja, kan itu kan antioksidan yang bagus, tetapi bukan indikasinya. Ya. Belevi untuk pemakaian kesehatan perempuan seperti apa Mbak Rona? Belevi kesehatan perempuan bagusnya itu dia pertama, Belevi dikonsumsi wanita yang mulai menstruasi sampai dengan menopause. Menstruasi itu keluhannya apa? Biasanya waktu awal menstruasi, pubertas itu biasanya menstruasinya jarang-jarang. Sekali keluar 3 bulan sekali sakit. Kemudian jerawatan. Nah, ini pertanda bahwa hormonnya tidak stabil. Minum TF Belevi untuk menstabilkan hormonnya. Kemudian untuk reproduksi. Orang-orang yang sulit punya anak biasanya, kata dokter sih, ini bahasa awam, hormon prianya lebih tinggi dari hormon wanitanya. Berikan Belevi itu akan menyeimbangkan
Jadi biasanya ditandai seperti apa kalau hormon prianya lebih tinggi? Biasanya ada kumis kecil. Ibu-ibu ini ada kumis kecil, kemudian jerawatan di punggungnya banyak ya. Nah, itu pertanda bahwa kalau dia mulai seperti itu di masa remaja, segera diberikan TF Bellevi ya, menyeimbangkan hormon sehingga nanti dokter mengatur program kehamilannya lebih gampang, dan ini beberapa kasus berhasil. Dicombine dengan TF3 ya, kalau untuk reproduksi. Nah, kemudian yang terakhir untuk mereka yang pramenopause. Jadi belum menopause itu banyak keluhan. Emosional, kemudian panas, kemudian apalagi ketakutan. Aduh, ntar lagi saya keriputan. Ntar lagi saya gairahnya menurun. Jadi banyak ketakutan yang sebenarnya kalau Anda mengkonsumsi Bellevi itu akan diatasi karena hormon estrogen itu senjatanya perempuan. Kalau dia menurun, kita berikan yang alami yaitu yang dari Bellevi itu sudah digantikan, jadi nggak perlu takut. Kalau dia nanti menopause sudah pada waktunya. Tetapi kalau dia menopause dini, nanti bisa menstruasi lagi loh begitu pakai Bellevi, ya karena belum waktunya dia menopause ya. Kemudian kalau udah menopause, kegunaannya untuk apa? Yang ditakutkan setelah wanita menopause adalah serangan jantung. Wanita kalau masih menstruasi, kena jantung itu ringan-ringan aja. Tetapi kalau sudah menopause itu fatal kalau kena serangan jantung. Karena pelindungnya, hormon estrogennya udah berhenti berproduksi. Jadi kalau Anda rutin meminum Bellevi, itu nanti jantungnya juga dilindungi. Dan di situ juga ada kalsium dalam jumlah kecil, sehingga untuk ritme jantung yang tidak pas itu bisa diatur dari yang ada di Bellevi. Keropos tulang itu juga ditakutkan. Jadi minum Bellevi selagi Anda punya anak gadis, sudah mulai diberikan sehari 1 TF3, 1 Bellevi itu sangat bijak. Ya, kalau sudah menopause mungkin dicombine 2 tri, 2 Bellevi, atau kalau pas ada promonya ada free produknya plus ya 2 plus 2 Bellevi seperti itu. Jadi ini produk yang sangat luar biasa, eksklusif banget. TF3-nya kenapa harus tambah TF3? Karena TF3-nya cuma 50 mg. Ya. Jadi ditambah TF3 sehingga cukup untuk mengatasi masalah yang lain. Oke. Masih ada Pak Agung? Saya sih nggak capek, sampai besok juga nggak apa-apa sih. Yang panas lanjut. Pantesan Om Boneng minum Bellevi sudah menopause toh. Siapa ini? Benjolan TB. Nah, TB ini Bapak Ibu orang-orang takut sama COVID. Tetapi yang lebih menakutkan sebenarnya TB. TB ini sudah bermutasi luar biasa. Dulu dia hanya suka di paru-paru. Sekarang dia, Bapak Ibu dengar kan ada TB otak, TB kulit, TB mata, TB tulang, bahkan ada wanita keputihan diperiksa kumannya TB. Jadi TB ini jangan dianggap remeh. Obat yang ada itu hanya untuk TB paru. Jadi kalau udah ada TB-TB yang lain di luar TB paru, Anda harus benar-benar berikan TF dalam jumlah yang cukup. Jadi TF plus biasanya saya kasih 3x3, TF3 3x2, itu minum non-stop. Biasanya 3 bulan bersih tuh. Ada dokter pernah TB-nya di sendi, dan sudah dioperasi, dibersihkan, tapi nggak bisa jalan. Begitu minum TF dalam dosis yang dianjurkan, jaringan-jaringannya tumbuh lagi, dan dengan cepat beliau pulih. Oke. Selesai nih. Halo, leader. Halo, Bu Rona. Ya. Bu Rona. Iya. Itu ngulang sedikit tadi. Itu istri saya tuh ginjal itu karena TB ginjal, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, berarti Bapak berikan TF3-nya atau Bellevi aja, Ibu makan sesukanya Ibu aja deh. Jadi TB itu memang lebih ditakutkan sekarang daripada TB. Hati-hati juga orang yang diet. Tadi yang menanyakan diet ya. Diet itu, saya punya pengalaman satu dokter tiba-tiba manggil saya bisik-bisik, Mbak,
Jangan bilang siapa-siapa loh. Kenapa dok? Istri saya kena TB. Oh, kena TB. Kok bisa? Padahal itu kan penyakit yang memalukan. Jadi orang pikir kena TB itu kurang gizi, hidupnya kotor-kotor. Lah ini istri dokter yang hidupnya semuanya eksklusif kok bisa kena TB. Saya nanya, ibu aktivitasnya apa, dok? Oh itu, dietnya ketat. Kemudian nge-gym hampir tiap hari. Jadi dengan diet ketat, makanannya kurang, lah mestinya diet ketat, TF-nya banyak. Jadi sistem imunnya standby. Nah, di tempat nge-gym beliau tertular kuman TB. Nah, akhirnya selesai dengan transfer faktor. Oke, jadi terima kasih Dr. Edu, Pak Edu. Udah, semuanya sudah terjawab. Minta maaf yang belum terjawab, terlewati. Kita ketemu di yang akan datang. Oh, sorry, Mbak Rona, ya, terima kasih, Bu Rona. Masalah preeklamsi dan DMD. Preeklamsi bagaimana dan DMD bagaimana? Ini mencegah atau sudah terjadi? Sebentar. Belum pernah pakai TF, Mbak. Udah terjadi kayaknya. Udah terjadi. Waduh, terlambat tuh kalau pakai TF. Tapi kalau preeklamsi, ya. Preeklamsi itu apa sih? Keracunan kehamilan tuh, Bang. Keracunan, betul. Keracunan kehamilan, ya. Ya, jadi TF3 aja dulu, Pak. Kalau dia sudah di semester akhir, biasanya tuh tensinya meningkat. Nah, ini juga ilmu dari Dr. Agus Abadi yang pernah saya tanyakan. Beliau bilang kalau ini sudah semester akhir, jadi tinggal udah umur 8 bulan, beliau hantam aja sama TF+. Jadi sekalian menurunkan tensinya, dan itu biasanya berhasil. Tapi kalau masih di tengah-tengah, ya itu TF3 aja masuk. Ya. Mbak Rona, ini untuk DMD gimana? DMD itu apa ya? Saya nggak tahu. Saya DMD. Dokter Rita nanti itu dijelasin. apa, Dok? Dokter Rita. Nanti biar Bu Herina yang kasih tahu sebentar. Mbak Rona, iya. Satu lagi. Ini pertanyaan, ada Belevi itu kan kalau dipakatan ada orang kalau pakai Belevi kok kista atau miumnya tambah besar, benar atau nggak boleh dipakai untuk orang kanker payudara atau kanker apa, itu benar atau nggak, atau bagaimana penjelasannya? Begini, jadi biasanya yang nggak boleh itu dokter, karena ini kan ke hormon. Nah, kanker payudara, kanker payudara, kanker kandungan itu kan ada yang penyebabnya karena hormonal juga. Jadi kalau saya memang biasanya saya berikan Belevi kalau program kemo itu sudah berakhir, kemudian dia dalam masa menjaga jangan sampai kankernya metastase atau kambuh lagi. Ya, jadi kalau sementara dia masih dalam program habis operasi, kemudian kemo, itu TF+ dan TF3 aja. Karena dokternya yang nggak mau biasanya. Jadi dia bilang, ini jangan kasih hormon-hormon begini, walaupun itu sebenarnya logikanya hormonal kita tuh alami sekali. Dan ada TF3, ada profesor yang mendidik sistem imun itu bekerja. Tetapi kita manut aja lah sama dokter biar aman, ya. Baik, Mbak Rona, intinya itu aja. Kalau ada autoimun itu gimana? DMD itu DMD itu ternyata autoimun serangan ke otot. Ya sama dosisnya ya tetap TF3 aja. Apapun autoimunnya, namanya apapun, namanya itu kan bagus-bagus tuh sesuai dengan penemunya. Dosisnya ya produknya ya satu, TF3 itu, karena dia harus dididik untuk pintar, dia harus manut, dia kan bandel tuh imunnya. Udah bodoh, lebay, genit ya. Jadi harus dididik untuk pintar. Jadi ya pakainya TF3 aja. Baik, Mbak Rona, saya rasa itu aja ya. Kan udah mau jam 3, luar biasa. Oke. Teman-teman semua, pamitan dulu ya, Mbak Rona. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih. Mbak Rona. Berikan applause dong buat Mbak Rona. Berikan applause. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rona. Ali mau foto-foto nggak? Ali. Terima kasih. Nah, minta materinya. Videonya bisa dipakai.
Masuk loh. Fotonya tolong diartikan. Pak Ali sama nonton Korea. Sama Pak Agung bisa bisa. Beresin rumah nggak udah. Kameranya mana itu? Nah, minta materinya. Yang mau foto-foto. Iya, minta Pak Agung. Assalamualaikum Pak Ali. Kamu kerja. Assalamualaikum Pak Ali. Terima kasih Corona. Sama. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Pak Agung semuanya terima kasih. Foto-foto dulu, foto-foto dulu. Foto-foto dulu, foto-foto. Foto Pak Bowo, Pak Ali. Ini Pak Ali gimana tuh? Ini di pantai. Foto dulu. Pantai. Saya lagi di pantai ini di Hawaii. Lagi cebu ya? Di Bora-Bora, Pak. Oh, tuh. Oke, bagus. Jangan lupa. Foto kamera. Bangun tidur. Aduh. Apa itu? Nyong. Sudah difoto. Sobirin. Siap. Ali. Seger waras, Pak Sobirin, seger waras. Ayo foto-foto dulu, foto-foto. Om Agung. Ya. Om Ali. Burona. Iya. Sombong. Edu. Tuh. Om Edu. Edu. Belipi Pak Ali. Mas Bon. Beli. Tiduran. Ali. Kamera nih, kamera. Udah fotonya. Oke. Om Ali. Banyak luar biasa yang punya hari ini. Juga ya. Saya Ya. Inip ya. Bye-bye. Rona. Materinya. Mbak Rona. Pak Ali. Sama Pak Ali. Sayang. Pak Ali sayang. Pak Edu. Om Edu. Edu. Minta yang minta. Ini lagi pada kangen ketahuan. Apa Om? Ali. Ali apa? Assalamualaikum. Makassar di Serbia. Pak Bu Ir. Udah nggak bisa habis deh. Recordingnya ya. Habis deh. Pak Ali minta recordingnya ya. Oke, Mau ke rumah Pak Ali.